dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 14 September 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Mada syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Perkenan kasih-Mu memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Roh Kudus tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Kami telah sedia. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-62. Demikian Injil Kristus. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Belajar pada Petrus. Demikian tema kita malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari sejumlah orang yang akhirnya melupakan hal-hal yang pernah ia ucapkan karena mengalami tekanan hidup. Entah secara ekonomi, entah secara fisik. Bahkan karena keadaan-keadaan inilah ia meninggalkan keyakinannya demi mencari keadaan yang lebih aman. Petrus menyaksikan bahwa gurunya sedang ditawan dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Ayat 54 sampai ayat 55 bacaan kita. Dan hal ini membuat Petrus sangat ketakutan. Di tengah ketakutannya ia akhirnya memilih untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan sampai 3 kali ia berusaha menyangkal bahwa ia bukan pengikut Yesus. Padahal jika sebelumnya Petrus pernah mengatakan dengan tegas dan pasti bahwa dirinya siap mati bersama dengan Yesus, akan tetapi ternyata setelah Yesus ditangkap, ia sudah lupa dengan pernyataannya. Ia memang ikut, bahkan menyaksikan penangkapan Yesus. Tetapi selanjutnya ia tidak berani berbuat apa-apa
karena pada akhirnya ia menyangkal. Walaupun pada akhirnya Petrus menangis karena menyesali perbuatannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengakuan iman kita kepada Kristus adalah modal utama untuk membuat kita tetap teguh menghadapi berbagai tekanan kehidupan ini. Memang tidak mudah untuk tetap bertahan menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah akhirnya berhenti pada tindakan mengkhianati dengan menyangkal Kristus. Sikap Petrus memberi sebuah perenungan yang bermakna kepada kita. Ketakutan sering membuat kita mengingkari, sering membuat kita melupakan semua kata-kata indah yang pernah kita ucapkan. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri kita bahwa apakah selama ini kita sudah mengkhianati Kristus yang daripadanya kita mengharapkan pertolongan dan kehidupan kekal. Amin. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu dalam syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau boleh menyertai kami, memimpin kami, bicarakan kami sepanjang hari ini. Dan malam ini kami boleh diperjumpakan bersama dalam persekutuan kasih melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kami memohon ya Roh Kudus, perjelaslah lebih jauh di dalam hati kami sehingga apa yang kami baca dan renungkan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah perenungan yang bermakna yang boleh mengubahkan kehidupan kami, membawa warna yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa membawa keberadaan umat-Mu yang ada di Jemaat Elim Balikpapan ini, bahkan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada dalam gumul dan juang mereka. Kami berdoa hadirlah Engkau, kiranya teguhkan, kuatkan iman pengharapan mereka agar supaya Tuhan menjalani hidup mereka, mereka tetap percaya bahwa Engkau ada bagi mereka sehingga godaan tantangan apapun tidak akan menggoyahkan iman pengharapan mereka kepadamu bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Ketika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di kota ini, dirawat di kota-kota lain, kami berdoa kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Bersyukur bagi saudara-saudara kami yang oleh jamahan kasih-Mu boleh pulih, boleh sembuh seperti sedia kala, berkati pula mereka. Bapa di sorga, kami terus menopang dalam doa akan pertumbuhan anak cucu kami, studi anak cucu kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Begitu pula anak-anak muda kami dalam perjuangan cita-cita, cinta dan harapan mereka, berkatilah mereka Tuhan. Kiranya mereka dijauhkan dari berbagai tawaran instan masa muda, agar mereka terus terpelihara dalam kasih-Mu. Harapan, cita-cita, cinta mereka boleh tergapai, karena Tuhan berkenan dan beserta dengan mereka. Begitu pula yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka ya Tuhan. Yang berjuang untuk lapangan pekerjaan, untuk karir yang lebih baik, Tuhan tolong mereka. Bapa, usaha-usaha jemaat-Mu mari berkati, pekerjaan mereka mari berkati. Bagi mereka yang sedang dalam kelemahan iman karena pergumulan, karena duka cita, kami memohon, kuatkan dan teguhkanlah mereka selalu. Orang tua kami di usia senja mereka, hiburkan mereka Tuhan, dan berkatilah mereka. Saat ini kami berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Bersyukur bersama dengan Septifanus Marlis, Ibu Yohana Minggu, Ibu Martada Balalembang, Septifani Kirana. Kiranya mereka diberkati, kiranya mereka dituntun, dipeliharakan selalu. Dan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, serta mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, diberkatilah kiranya mereka, diberkatilah kiranya rumah tangga, keluarga, anak cucu mereka terpelihara dalam kasih-Mu. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu,
untuk pemeliharaanmu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, melanjutkan kehidupan kami, menata masa depan kami bersama dengan Engkau. Berkati berbagai program kerja jemaat-Mu Tuhan, berkati rekan kerja-Mu para pendeta, penatua dan diaken, para pengurus organisasi intragerejawi, bahkan semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan ini, baik multimedia, musik maupun kantor, ya diberkatilah kiranya mereka. Kiranya pelayanan mereka menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami terus menopang dalam doa akan pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, akan kota kami tercinta ini, kiranya Tuhan terus memberkati. Di mana ada anak-anak-Mu, damai sejahtera kiranya ada di tempat itu. Bapa di sorga, malam ini kami akan istirahat. Kami kiranya boleh istirahat dalam pelukan kasih Tuhan. Esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami Tuhan yang terbuka di mata-Mu. Dengarkanlah dan jawablah doa kami karena kami datang kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.